Oke. Ya, baik teman-teman, selamat siang kembali. Di video ini kita akan membahas tentang lapangan ya. Buka aja deh. Pengertian komputer ini sendiri, teman-teman. Kita akan membahas pengertian komputer, jenis komputer, fungsi komputer, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, pengertian komputer ini apa sih, Bang? Nah, komputer ini secara umum pengertian komputer adalah suatu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Nah, definisi komputer ini adalah elektronik yang terdiri dari rangkaian berbagai komponen yang saling terhubung sehingga membentuk suatu sistem kerja. Sistem dalam komputer ini tersebut dapat melakukan pekerjaan secara otomatis berdasarkan program yang diperintah kepadanya sehingga mampu menghasilkan informasi berdasarkan data dan program yang ada. Nah, seperti itu. Nah, pengertian komputer menurut para ahli seperti apa? Nah, untuk menurut para ahli, agar lebih memahaminya apa arti komputer, maka kita dapat merujuk pada pendapat para ahli. Pendapat menurut Robert H. Blismer. Menurut Robert H. Blismer, pengertian komputer adalah suatu elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang kedua ada pengertian menurut V. C. Hamcher. Menurut V. C. Hamcher, definisi komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa apa? Berupa informasi dong. Nah, fungsi komputer ini sendiri apa sih, Bang? Nah, pada dasarnya fungsi komputer sangat beragam, tergantung siapa dan bagaimana cara penggunaannya, gitu aja. Yo enggak. Nah, mengacu pada pengertian komputer di atas, pastinya sudah ada sedikit gambaran ya fungsi komputer itu. Soalnya ya gimana, apa yang kita gunakan secara baik, maka akan kembali kepada suatu hal. Bukan seperti itu, maksudnya beragam ke fungsi komputer ini. Gimana kita mengolahnya aja. Nah, kebutuhan kita seperti apa? Seperti itu. Soalnya beragam banget. Nah, ada beberapa fungsinya di komputer itu. Yaitu pertama sebagai data input, menghasilkan data input tuh komputer dapat menerima informasi atau data dari sumber lain. Data tersebut diterima melalui aktivitas di keyboard, mouse, dan komputer lain atau peralatan lainnya. Yang kedua itu data processing. Salah satu fungsi utama data komputer adalah untuk melakukan pengolahan dan sehingga menghasilkan output yang berupa informasi. Umumnya data yang diolah di dalam komputer adalah berbentuk teks, gambar, audio, video, grafik, dan lain sebagainya. Nah, data output. Fungsi komputer berikutnya adalah untuk menghasilkan output atau informasi setelah melalui proses pengolahan data. Informasi tersebut dapat disajikan melalui monitor, alat printer, ataupun speaker gitu. Nah, yang keempat adalah data storage. Komputer juga dapat berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data sehingga dapat ditemukan dengan mudah dan digunakan kembali. Data tersebut dapat disimpan dalam memori internal komputer maupun memori eksternal. Nah, data yang kelima adalah data movement. Fungsi lain dari komputer adalah untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer lainnya atau berbagai alat output lainnya. Nah, dan fungsi lain dan lain sebagai fungsinya, teman-teman ya. Nah, jenis-jenis komputer ini sendiri ada apa aja sih, Bang? Nah, jenis-jenis komputer ini berdasarkan bentuk dan ukurannya. Komputer dapat dibedakan menjadi 7 jenis komputer. Adapun jenis-jenis komputer adalah sebagai berikut. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, sok ditambahkan baik apapun
jenisnya, cuman ya ini saya akan masukkan 7 jenis. Jenis pertama yaitu komputer portable. Ini adalah jenis komputer yang mudah dibawa kemana saja, di mana penggunaannya untuk keperluan penelitian di lapangan dan berpindah-pindah. Jenis komputer ini kurang populer karena cenderung berat. Bawahnya berat itu berat, jadi kurang lah. Kita Indonesia apalagi maunya yang simple baik kan. Nah, dan lebih besar dari laptop pada umumnya. Nah, kedua adalah komputer desktop. Nah, sesuai dengan namanya, komputer ini yaitu yang komputer desktop ini yang ada biasanya di atas meja komputer ini, memiliki CPU yang terpisah dari monitor dan keyboard. Nah, ini sangat sering digunakan mungkin ya. Yang ketiga ada komputer palm top. Ini adalah komputer yang berbentuk kecil dan biasa digenggam. Komputer jenis ini sudah sangat jarang digunakan sejak ditemukannya smartphone. Nah, dulu nih mah zaman-zaman Perang Dunia II kayaknya masih digunakan. Komputer tower, ini adalah komputer yang bentuknya lebih besar dari komputer desktop dan biasanya diletakkan di atas atau samping meja. Komputer ini dapat ditambahkan perangkat pendukung karena memiliki expansion slot. Gitulah. Yang kelima adalah Yang kelima naon tah? Komputer notebook. Nah, eta tah, komputer notebook. Ini adalah jenis laptop namun dengan ukuran yang lebih tipis. Umumnya banyak digunakan oleh pelajar, pengajar, dan peneliti yang membutuhkan perangkat komputer yang ringkas dan ringan. Notebook ini sangat gampang dibawa karena ukurannya laptop itu lebih kecil lagi dia, notebook itu. Nah, handbook lebih kecil lagi, laptop tangan. Ini adalah jenis notebook yang ukurannya lebih kecil dari notebook pada umumnya. Umumnya handbook memiliki prosesor dengan spesifikasi yang rendah. Nah, yang ketujuh adalah komputer laptop ini sendiri. Laptop ini yang biasa kita sering gunakan teman-teman. Seperti itu mungkin penjelasannya kurang lebih.